Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ais Fauziah. Kali ini saya akan membahas tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara submateri tata tempat keprotokolan. Keprotokolan merupakan suatu pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Pada kegiatan resmi kenegaraan, posisi duduk atau berdiri seseorang diatur melalui tata tempat. Ini bukan sekedar formalitas, tapi sebagai bentuk penghormatan sesuai jabatan dan kedudukan. Ini adalah aturan tata tempat pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Dalam implementasinya, hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan perankingan yang disusun berdasarkan struktur organisasi. Siapa yang memiliki jabatan lebih tinggi, maka ia akan berada di posisi utama atau yang terhormat. Aturan dasar tata tempat yang pertama adalah urutan yang paling depan atau yang paling mendahului adalah mereka yang mempunyai jabatan yang tertinggi. Yang kedua, jika menghadap meja, jabatan paling atas akan duduk menghadap ke pintu keluar, dan jabatan yang paling bawah akan duduk dekat pintu keluar. Aturan yang ketiga, pada posisi berjajar, pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat yang paling tengah. Jika jumlahnya genap, maka posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Aturan tata tempat berdiri, apabila pimpinan yang melakukan jabat tangan, maka pimpinan datang dari sebelah kanan. Dan peraturan barisannya adalah posisi tertinggi berada di sebelah kanan, lanjut ke sebelah kiri. Apabila staf atau masyarakat yang berjabat tangan, maka aturan pimpinan sampai ke bawahnya adalah baris dari sebelah kiri. Apabila tidak berjabat tangan, posisi tertinggi tetap berada di tengah dan diikuti posisi berikutnya secara simetris ke kanan dan ke kiri. Aturan ini menjaga penghormatan dan ketertiban dalam acara resmi. Dan staf atau masyarakat masuk melalui sebelah kiri. Pengaturan tata tempat dapat pula mengacu pada situasi dan kondisi tempat serta sifat acara. Dalam keprotokolan, posisi duduk juga diatur berdasarkan jabatan. Untuk meja bentuk U, pimpinan duduk di posisi nomor 1, tepat di tengah bagian bawah U. Semakin dekat dengan posisi 1, semakin tinggi jabatan seseorang. Sementara itu, untuk meja bulat, posisi 1 tetap ditempati oleh pimpinan. Posisi berikutnya disusun secara bergantian ke kanan dan ke kiri dari pimpinan, membentuk susunan melingkar berdasarkan hierarki jabatan. Dalam pertemuan bergaya tatap muka atau teater, posisi duduk peserta disusun berjejer berhadap-hadapan dengan pimpinan acara. Pimpinan duduk di bagian depan, tepat di tengah yaitu posisi nomor 1. Semakin dekat dengan posisi pimpinan menunjukkan semakin tinggi jabatan atau tingkat kehormatan peserta. Susunan tempat duduk dibentuk simetris dari tengah ke kanan dan ke kiri. Tata tempat ini banyak digunakan dalam seminar, sosialisasi, atau pertemuan besar yang bersifat informatif satu arah. Aturan dasar tata tempat yang keempat adalah ketika naik kendaraan. Saat naik pesawat udara, pimpinan naik paling akhir dan turun paling dahulu.
Tujuannya agar tidak menunggu lebih lama di dalam dan turun pertama sebagai bentuk penghormatan. Berbeda saat naik kapal laut, kereta api, dan naik mobil, pimpinan naik dan turun paling dahulu karena posisinya memimpin rombongan dan sebagai bentuk penghormatan struktural. Aturan dasar tata tempat yang kelima adalah orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu. Intinya, sebagai tanda kehormatan, pimpinan disambut saat datang dan dilepas saat pulang. Aturan dasar tata tempat yang terakhir adalah jajar kehormatan. Orang yang paling dihormati harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. Dan apabila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya. Sekian dan semoga dapat dipahami. Terima kasih.